Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Hasan dengan NIM 0410142526. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Nuramila, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, tepatnya pada pasal 33 tentang penggunaan Bahasa Indonesia. Pada pasal ini dijelaskan penggunaan Bahasa Indonesia untuk penamaan nama perkantoran, gedung, kompleks perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, pada pasal 33, tepatnya pada ayat 1 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung seperti apartemen atau permukiman, kemudian perkantoran, dan juga kompleks perdagangan yang dibangun atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya, ayat 2 menyebutkan ketentuan ini berlaku untuk berbagai bangunan seperti perhotelan, kemudian pelabuhan, bandar udara, kemudian rumah sakit, dan juga berbagai bangunan atau gedung lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat 3. Ayat 3 ini menyebutkan apabila bangunan atau gedung tersebut memiliki nilai sejarah seperti budaya, adat istiadat, atau keagamaan, maka namanya bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, pada ayat 4 menyebutkan bahasanya penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana yang disebutkan pada ayat 3 itu dapat ditulis menggunakan aksara Latin. Dan yang terakhir pada ayat 5 menyebutkan bahasanya penggunaan bahasa daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dapat juga ditulis menggunakan aksara daerah. Baik, untuk lebih memperjelas tentang pasal 33 ini, mungkin kita langsung masuk saja pada contohnya. Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo merupakan contoh penerapan pasal 33 karena bandar udara termasuk bangunan yang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nama Jalaluddin diambil dari Letkol Penerbangan Jalaluddin Tantu, seorang pahlawan asal Gorontalo. Penamaan ini tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga mengandung nilai sejarah sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa beliau. Contoh selanjutnya adalah menara. Nah, Menara Keagungan Limboto ini merupakan contoh penerapan pasal 33 karena menara termasuk bangunan yang diatur dalam pasal tersebut. Nama Menara Keagungan Limboto menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki makna yang mencerminkan nilai budaya, keagamaan, dan kebanggaan masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, menara ini menjadi contoh penggunaan bahasa Indonesia pada nama bangunan yang memiliki nilai budaya dan keagamaan. Nah, dari penjelasan dan contoh yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwasanya pasal 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 itu mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk penamaan nama bangunan atau gedung yang dimiliki warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menjaga identitas nasional dan juga memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.